Ultah dan nafas terakhir. Maizatul Farhana merupakan gadis kecil yang dikenal cantik, ceria, jujur, dan menyenangkan oleh teman-teman sekelasnya. Karena kepribadiannya itulah Farhana sangat disayangi teman-teman sekelasnya sekaligus wali kelasnya. Kejadian bermula di hari Jumat tanggal 19 November. Farhana tepat berusia 13 tahun. Farhana sebenarnya sudah mengetahui bahwa teman-teman sekaligus wali kelasnya ingat tanggal ulang tahunnya dan mengingatkan ayahnya agar menjemputnya sepulang sekolah tepat waktu, karena takut Farhana akan dilempari tepung dan telur saat dia pulang sekolah. Karena memang tradisi melempar tepung dan telur ke siswi yang sedang ulang tahun menjadi tradisi yang sering dilakukan oleh siswa-siswi SMPN 3 Batam. Di luar dugaan Farhana, ternyata tradisi lempar tepung dan telur itu tidak dilakukan. Teman-teman Farhana mencoba mengganti perayaan ulang tahun Farhana dengan mencoba metode lain, yaitu melakukan prank pada Farhana. Teman-teman Farhana melakukan rencana bersama-sama untuk menuduh Farhana mencuri uang dan handphone milik dua orang temannya. Uang dan handphone itu rencananya akan ditaruh di dalam tas Farhana saat dia istirahat keluar kelas. Rencana prank itu pun dijalankan saat waktu istirahat usai dan semua siswa masuk ke dalam kelas untuk melanjutkan KBM. Salah satu teman Farhana berakting panik kehilangan uang sejumlah 300.000 di dalam tasnya. Temannya yang satu lagi pun secara bersamaan berakting kehilangan handphone. Seisi kelas pun jadi gaduh saat itu. Guru yang bertepatan mengajar saat itu menginstruksikan 4 orang di antara teman Farhana untuk melakukan penggeledahan tas milik 33 siswa yang ada di kelas itu. Handphone dan uang itu akhirnya ditemukan dalam tas milik Farhana. Siswa-siswa yang ada di dalam kelas itu meneriaki Farhana dengan kata maling dan pencuri. Syok dan bingung dirasakan oleh Farhana, kondisinya benar-benar terpojok, tanpa bisa membela diri karena terus-terusan diteriaki maling oleh teman-temannya. Tubuh Farhana lemas, wajahnya tiba-tiba pucat. Tak lama kemudian Farhana pingsan saat mau dibawa keluar untuk dinyanyikan lagu ulang tahun oleh teman-temannya. Teman-teman dan guru Farhana terkejut karena tidak menduga kalau reaksi Farhana atas kejadian itu sampai membuatnya pingsan. Farhana tak kunjung sadar dari pingsannya sampai guru Farhana menelpon ayah Farhana untuk dapat ke sekolah menjemput Farhana. Farhana akhirnya sadar saat ayahnya tiba di sekolah. Wali kelas Farhana sudah menceritakan kejadian sebenarnya pada Farhana. Wali kelasnya bercerita bahwa dia hanya dijahili teman-temannya. Farhana tidak mencuri, teman-teman Farhana hanya ingin merayakan ulang tahun Farhana dengan memberi kejutan, begitu kata wali kelasnya. Farhana pun diizinkan pulang saat itu, namun cerita dari wali kelasnya tidak menyembuhkan luka hati Farhana. Usai dituduh maling oleh teman-temannya, Farhana trauma berat sejak kejadian itu. Dia mengalami depresi hingga mempengaruhi psikisnya. Farhana sulit fokus saat kembali belajar keesokan harinya. Di kelas dan tatapan matanya kosong saat diajak komunikasi. Nafsu makan Farhana juga ikut terganggu selama beberapa hari setelah kejadian itu. Di hari Minggu, Farhana sempat bertanya polos kepada ibunya. "Mengapa Farhana sangat bingung, Umi?" kata Farhana. Ibu Farhana pun segera menyuruh Farhana untuk sholat duha. Namun di akhir sholat duhanya, Farhana menangis meraung-raung. Farhana menjalani hari-hari berikutnya dengan kecemasan dan kegelisahan. Farhana sering linglung dan menangis tiba-tiba. Farhana juga diajak mengaji oleh ibunya, namun saat mengaji, Farhana tidak seperti biasanya, yang lancar saat dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Farhana terbata-bata seperti anak yang baru belajar mengaji. Farhana tidak bisa tidur setiap malamnya, dia juga semakin tidak mau makan. Kondisi Farhana semakin buruk sampai orang tuanya khawatir dan membawa Farhana berobat ke rumah sakit. Farhana harus diopname saat itu karena dia dalam keadaan pingsan. Di hari Selasa, hari kedua, Farhana dirawat di rumah sakit. Farhana sempat memanggil ayah dan ibunya, namun panggilan itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkan Farhana. Farhana sadar namun dia enggan diajak berbicara. Kondisinya masih sama, tatapannya kosong dan membisu. Farhana juga tidak bisa memasukkan apapun ke mulutnya. Orang tua Farhana hanya bisa pasrah dan berdoa saat itu. Kondisi Farhana semakin kritis hingga tidak sadarkan diri hingga dokter mendiagnosa Farhana terkena peradangan saraf dan lambung. Farhana sempat dirawat selama 3 minggu di Rumah Sakit Batam. Pada tanggal 16 Desember 2010 pukul 4 pagi, Farhana pun menghembuskan napas terakhirnya. Farhana dinyatakan meninggal dunia. Farhana yang dikenal sebagai siswi yang baik dan jujur tidak mampu menahan depresi akibat fitnah prank yang dilakukan teman-temannya. Fitnah itu tidak hanya melukai hati Farhana, namun juga melukai seluruh tubuh dari dalam secara perlahan-lahan. Fitnah prank itu sangat mencederai hatinya, karena selama ini Farhana dikenal sangat takut melukai hati orang lain, sehingga dia tidak menyangka dia juga bisa dilukai orang lain. Pada akhirnya tidak ada yang dihukum atas kasus ini. Tidak ada yang mau mengakui kesalahannya, termasuk wali kelas dan kepala sekolah Farhana, karena penyebab meninggalnya Farhana adalah kondisi medis. Kasus ini sempat heboh di Indonesia.
Anggota DPR RI Komisi 5 Dinas Pendidikan serta Sekolah Farhana turut berduka atas kejadian memilukan ini. Akibat kejadian ini, Dinas Pendidikan Kota Batam melarang seluruh siswa melakukan prank ulang tahun kepada sesama siswi, termasuk lempar tepung dan telur. Semoga kejadian yang menimpa Farhana tidak terulang kembali dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak melakukan prank yang berlebihan.